Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi kita sore hari ini, marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah, Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 319.
Mari kita berdiri, puji syukur 319. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita semua, kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Tuhan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita mau mempersembahkan syukur kita dan segala doa permohonan kita dari Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini. Irama hidup ialah silih bergantinya kerja dan istirahat. Ada hari untuk berprestasi, ada hari untuk beribadat. Sejak penciptaan alam semesta, irama itu telah ditentukan. Siapa hidup untuk bekerja dan berprestasi saja, tidak terbuka terhadap Yesus dan kekuasaan ajaibnya. Kita dipanggil untuk senantiasa membuka hati akan karya Tuhan, bimbingan dan penyertaannya. Dalam perayaan Ekaristi ini kita juga mendoakan saudara-saudari kita yang telah menghadap Bapa di surga. Bapak Herman Heret yang tadi siang menghadap Bapa di surga, Oma Gopianio yang telah meninggal 27 Juli hari keempat hari ini, Mama mertua dari Ibu Anita Wagiri. Semoga Tuhan melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, kemurahan dan belas kasihan-Nya, serta sanak saudara kita segenap umat yang telah dipanggil Tuhan. Kita bawa mereka semua dalam doa kita pada Ekaristi Kudus ini. Dengan rendah hati kita datang di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan dan pengampunan-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah diberitahu jalan yang menuju hidup sejati ialah Yesus Putra-Mu terkasih. Kami mohon semoga kami mendengarkan sabda-Nya melalui Dia yang menjadi manusia seperti kami. Bapa, kami mohon berkat-Mu, kemurahan, pengampunan, belas kasihan-Mu untuk saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapak Herman Heret tadi siang, Oma Gopianio yang telah menghadap Dikau kini hari yang keempat dalam usia 87 tahun. Bapak Yosef Firman Gunanto, Bapak Lukas Lake, Bapak Tahyar, Ibu Lucia Herlinda Tansil, Oma Magdalena Ibsen,
Oma Nelly, Ibu Anastasia Mardiana yang meninggal 3 hari yang lalu, Opa Choa Siokwi juga meninggal 3 hari yang lalu, serta semua umatmu, sanak saudara kami yang telah menghadap hadiratmu. Terimalah umatmu, terimalah saudara-saudari kami yang kami doakan saat ini yang telah menghadap Dikau. Ampunilah segala kesalahan dan dosa mereka, agar mereka dapat beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan Engkau memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan penghiburan bagi segenap keluarga yang berduka. Semoga mereka tetap mengharapkan belas kasihan dan menyandarkan harapan serta hidup mereka pada Dikau sebagai salah-satunya jalan kehidupan, kebenaran, dan keselamatan kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita duduk membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Imamat. Tuhan bersabda kepada Musa, inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kalian maklumkan, masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, adalah Paskah bagi Tuhan. Dan hari yang ke-15 bulan itu adalah hari raya roti tidak beragi. 7 hari lamanya kalian harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kalian harus mengadakan perjamuan kudus. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kalian harus mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat. Tuhan bersabda pula kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kalian sampai ke negeri yang akan kuberikan kepada kalian dan kalian menuai hasilnya, maka kalian harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu harus menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kalian. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat. Kemudian kalian harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kalian membawa berkas persembahan unjukan, haruslah genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, harus kalian hitung 50 hari. Lalu kalian harus mempersembahkan kurban sajian yang baru kepada Tuhan. Akan tetapi, tanggal 10 bulan ke-7 adalah hari perdamaian. Kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Hari yang ke-15 bulan ke-7 itu adalah hari raya pondok daun bagi Tuhan, 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama harus ada pertemuan kudus.
dan janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kalian harus mempersembahkan kurban api-apian, dan pada hari yang ke-8 kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kalian maklumkan sebagai hari pertemuan kudus, untuk mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan, yaitu kurban bakaran dan kurban sajian, kurban sembelihan dan kurban-kurban curahan, setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana. Petiklah kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Sebab begitulah ditetapkan bagi Israel suatu hukum dari Allah Yakub. Hal itu ditetapkannya sebagai peringatan bagi Yusuf waktu ia maju melawan tanah Mesir. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Sabda Tuhan tetap selama-lamanya. Itulah sabda yang diwartakan kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat semuanya ini? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka menjadi kecewa dan menolak Yesus. Maka kata Yesus kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di tempat itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Dari mana diperoleh hikmat semuanya ini? Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kita mendengarkan bagaimana orang-orang Nazaret, orang-orang sekampung Yesus kecewa terhadap apa yang dilakukan Yesus. Walaupun Yesus ini mewartakan kabar gembira, kabar keselamatan dengan penuh kuasa, perkataan dan perbuatan, tetapi mereka tidak bisa menerima, bahkan terutama mereka tidak percaya akan apa yang dilakukan Yesus. Mengapa? Karena mereka terlalu meremehkan sesamanya, meremehkan orang-orang di sekitarnya, bahkan meremehkan Yesus. Karena patokan mereka selalu melihat latar belakang, budaya, dan juga orang tua mereka. Kita tahu Yesus dari keluarga biasa, dari keluarga tukang kayu, sehingga sulit bagi mereka untuk menerima seorang yang sama dengan Nabi yang berasal dari keluarga tukang kayu. Apalagi seorang Mesias yang mereka nantikan tidak mungkinlah berasal dari keluarga di antara mereka, apalagi keluarga yang sangat sederhana. Mereka mengharapkan, mereka mengimpikan Mesias yang berasal dari istana, Mesias yang punya kuasa dan kehebatan. Itulah pengharapan mereka. Tapi karena itu Yesus mengatakan, memang seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Yesus sadar betul sulit mewartakan kabar keselamatan di tengah-tengah bangsanya, di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah masyarakatnya. Karena itu dikatakan Yesus tidak membuat apa-apa, sedikit saja. Mengapa? Dasarnya mereka tidak mau percaya akan apa yang dikatakan oleh Yesus. Hal yang sama bisa terjadi pada diri kita walaupun kita sudah dibaptis, kita sudah menerima banyak sakramen dalam hidup, kita sudah seringkali didoakan, tetapi ketika kita tidak menaruh kepercayaan penuh kepada Yesus yang kita imani, maka Yesus tidak bisa berbuat banyak dalam kehidupan kita. Apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan tanpa dilandasi oleh iman, kepercayaan, maka semuanya sia-sia. Karena itu mari kita bersama-sama mohon semoga kiranya iman kita semakin teguh dan hanya kepada Yesus, mengharapkan penuh pada Yesus dan menjadikan Yesus sebagai andalan dalam kehidupan kita. Yesus, Engkaulah andalanku. Jesus, I trust in you. Hanya Engkau yang aku percayai. Sehingga dengan demikian Yesus bisa berbuat banyak, bisa membimbing kita, bahkan menguatkan dan menyelamatkan kita. Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan iman kita dan semakin berani, percaya dan mengikuti Yesus Sang Penyelamat, Yesus Sang Kehidupan dan kebenaran kita. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Puji syukur 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Putramu Yesus. Semoga Engkau menyucikan persembahan kami dan seluruh diri kami ini, agar kami layak pantas menyambutnya, serta ikut ambil bagian dalam perjamuan surgawi kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu, Bapak Herman Heret, Oma Go Pianio, Bapak Yosef Firman Gunanto, Bapak Lukas Lake, Bapak Tahiar, Ibu Lucia Herlinda Tansil, Oma Magdalena Ibsen, Oma Nelly, Ibu Anastasia Mardiana, Opa Choa Siokwi yang telah menghadap hadirat-Mu dan segenap umat-Mu.
Ketika dibaptis, saudara-saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medik, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah memberitahukan kebijaksanaan-Mu dalam diri Yesus, hamba umat manusia. Semoga kami menjadi penganutnya, menjadi umat kesayangan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan ibadat salve penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus. Puji syukur 560. Allah yang tersamar di kaku sembah, sungguh tersembunyi roti wujudnya. Seluruh hati hamba Sujud berserah. Percayanya yang telah ku dengar, seluruh sabda dari Putera Allah, sungguh tak bertara kebenarannya. Disalib tersamar kealahanmu, di sini tersamar keinsananmu. Aku mengimani dua-duanya, yang penyamun minta
ku memintanya. Tak kulihat luka seperti Thomas, namun ku akui Kau Tuhan Allah. Dan setiap hari tambahlah terus iman dan harapan kasih padamu. Amin. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita doakan lembaran hijau halaman 11, penyerahan keluarga kepada hati kudus Tuhan Yesus. Juru selamat yang kudus, Engkau cinta kepada kami dengan cinta yang amat besar. Maka kami datang kepadamu pula untuk membaharui penyerahan seisi rumah kami kepada hati-Mu yang kudus. Kami mengakui Engkau sebagai Raja kami, Raja keluarga kami seluruhnya. Hati ilahi Yesus, pada penghabisan hari ini, kami berkumpul pula di hadapan-Mu dan menyatakan kasih kepada-Mu dan bersyukur hati kami karena segala pemberian-Mu. Kami menghormati Engkau sebagai kepala keluarga kami dan kami insaf bahwa bukan dengan percuma saja kami telah menaruh kepercayaan kepada-Mu. Hati Yesus yang maha murah, Engkaulah Raja kami. Kami minta demi kasih Bunda Maria, tolonglah kami, supaya kami makin lama makin bertambah mendalami lubuk cinta-Mu. Dengan demikian kami berani menyerang musuh kerajaan-Mu. Kami akan bersetia kepada pengabdian-Mu, baik dalam rumah kami maupun di luar. Hendaklah Engkau melanjutkan kejayaan-Mu di atas bumi ini. Taklukkanlah segala keluarga sedunia ke bawah kekuasaan-Mu yang manis. Dengan demikian, dalam waktu yang singkat, akan didengar satu pekik saja di seluruh bumi ini, yaitu kemuliaan kepada hati ilahi yang telah membawa keselamatan kepada kita. Kepadanya lah hormat dan pujian sepanjang segala abad. Amin. Litani hati kudus Tuhan Yesus. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Hati Yesus Putra Bapa kekal, kasihanilah kami. Hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, kasihanilah kami. Hati Yesus dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, kasihanilah kami. Hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas, kasihanilah kami.
Hati Yesus Bait Kudus Allah, kasihanilah kami. hati Yesus Kemah Allah yang Maha Tinggi, Kasihanilah kami. hati Yesus Rumah Allah dan Pintu Surga, Kasihanilah kami. hati Yesus Perapian Cinta Kasih yang bernyala-nyala, Kasihanilah kami. hati Yesus Perbendaharaan Keadilan dan Cinta Kasih, Kasihanilah kami. hati Yesus Penuh Kebaikan dan Cinta Kasih, Kasihanilah kami. hati Yesus Lubuk Penuh Keutamaan, Kasihanilah kami. hati Yesus yang amat patut dipuji-puji, Kasihanilah kami. hati Yesus Raja dan Pusat segala hati, Kasihanilah kami. hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan, Kasihanilah kami. hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya, Kasihanilah kami. hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, Kasihanilah kami. hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami, Kasihanilah kami. hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, Kasihanilah kami. hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya, Kasihanilah kami. hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu, Kasihanilah kami. hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, Kasihanilah kami. hati Yesus korban pelunas dosa kami, Kasihanilah kami. hati Yesus ditimpa penghinaan, Kasihanilah kami. hati Yesus hancur karena kejahatan kami, Kasihanilah kami. hati Yesus taat sampai mati, Kasihanilah kami. hati Yesus yang tertusuk dengan tombak, Kasihanilah kami. hati Yesus sumber segala penghiburan, Kasihanilah kami. hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami, Kasihanilah kami. hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami, Kasihanilah kami. hati Yesus korban untuk orang berdosa, Kasihanilah kami. hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu, Kasihanilah kami. hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau, Kasihanilah kami. hati Yesus kesukaan semua orang kudus, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Sayangilah kami ya Tuhan. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati, Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. marilah kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, lihatlah hati putra kekasih-Mu serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasihan-Mu atas nama Putramu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau hidup dan bertata selama segala abad. Amin. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi.
yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini, telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh-Mu dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin. Puji syukur nomor 205. Terpujilah Allah, Terpujilah namanya yang kudus. terpujilah Yesus Kristus, Sungguh Allah, sungguh manusia. terpujilah nama Yesus, Terpujilah hatinya yang maha kudus. terpujilah Yesus Kristus, Terpujilah darahnya yang maha indah. terpujilah Yesus, Dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. terpujilah yang terkandung dengan suci, Dan tak bernoda. terpujilah nama Maria, Perawan dan bunda terpujilah Bunda Maria, yang diangkat ke surga dengan mulia. terpujilah Santo Yusuf, Mempelainya yang amat suci.
Terpujilah Allah. dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Puji syukur 561. Ya hati Yesus Maha Rahim, lapang laksana samudera, sudilah kau lebur dosaku dalam alun pengampunanmu. Ya hati Yesus tumpuanku, risau dan bimbanglah hatiku, diguncangkan deru prahara, sudilah kau menopang daku. Ya